wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dunia dan akhirat dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga dalam ajaran Islam, pemeluknya diharapkan untuk berupaya dalam mendapatkan hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk dapat menanam kebaikan dunia dan di akhirat adalah dengan investasi dunia dan akhirat. Dalam perspektif agama Islam, investasi bukan hanya berupa uang, harta, atau barang-barang mahal. Investasi bisa berupa banyak, seperti investasi ibadah, investasi profesi, kesehatan, wakaf, sedekah, keluarga yang bertakwa, ilmu, dan investasi waktu untuk melayani masyarakat. Investasi melalui profesi. Ini adalah salah satu termasuk investasi. Jadi, sebuah profesi akan banyak diminati jika gaji yang diterima besar. Bagi sebagian orang, orientasi kerja selalu dikaitkan dengan keuntungan duniawi. Tidak semua yang bisa memaknai pekerjaan sebagai bentuk ibadah yang lebih berorientasi pada kehidupan spiritual. Pekerjaan dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, pengasuhan, dan lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diwujudkan dengan perbuatan baik kepada sesama, mengajar, menanamkan ilmu, membimbing peserta didik menjadi generasi yang beriman dan cerdas merupakan wujud nyata dari amal kebaikan sesama. Kinerja guru yang baik didorong oleh keyakinan agama bahwa mengajarkan adalah profesi yang sangat mulia. Menurut mereka, memberikan ilmu yang bermanfaat merupakan investasi akhirat yang pahalanya akan selalu mengalir meskipun telah meninggal dunia. Tujuan utama mereka sebagai seorang guru bukanlah untuk mendapatkan upah atau gaji berupa uang, tetapi yang utama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi melalui wakaf. Wakaf umumnya hanya diberikan kepada benda mati atau tidak bergerak seperti bangunan, tanah, masjid, dan makam. Wakaf di zaman sekarang ini terasa lebih mudah karena harta yang diwakafkan bukan hanya benda mati atau tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan harta lainnya, melainkan wakaf berupa tunai yang dikelola oleh program produktif, di mana nilai manfaat akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program sosial, serta dapat dilakukan secara offline atau online melalui aplikasi wakaf uang yang terdapat di smartphone. Investasi harta dengan sedekah. Sedekah adalah amalan ibadah pahala dan kebahagiaan yang diberikan kepada yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan syarat, yaitu bahwa dia benar ikhlas memberikan hartanya dan kemudian tidak mau menyebutkan infak dengan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan penerimanya. Orang-orang seperti itu berhak atas pahala Allah dan mereka tidak khawatir dan tidak bersedih. Artinya, orang yang memberikan sedekah kepada seseorang kemudian menyebut sedekah dan pemberian tersebut dengan kata-kata yang menyakiti perasaan dan kehormatan si penerima, maka orang tersebut tidak berhak atas pahala Allah. Investasi waktu.
Investasi waktu dalam ibadah adalah tindakan yang sangat penting bagi kehidupan seseorang yang religius. Ibadah bukan hanya merupakan tugas atau kewajiban sebagai orang yang beragama, tetapi juga sebagai bentuk investasi waktu yang bernilai bagi kehidupan seseorang. Salah satu manfaat investasi waktu dalam ibadah adalah memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperdalam keyakinan, mengembangkan hubungan dengan Tuhan, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan melalui ibadah. Seseorang dapat menemukan kedamaian dan ketenangan batin, serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Investasi keluarga yang bertakwa. Pernikahan merupakan bentuk perwujudan manusia dalam menjaga kesucian dan martabatnya. Tujuan mulia pernikahan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Keluarga sakinah akan melahirkan generasi yang berkualitas, beriman, bertakwa, dan berakhlak, serta meningkatkan ketahanan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak dan berperan penting dalam membimbing dan memberikan pendidikan agama. Sebagai orang yang berinteraksi langsung dengan anak, pendidikan dan bimbingan yang diterima melalui keluarga merupakan pola bimbingan yang akan terus berlanjut sebagai pola interaksi yang terjadi dalam keluarga, baik komunikasi dan perilaku. Dalam keluarga merupakan cerminan yang membentuk kepribadian remaja. Kehidupan anak harus diisi dan diimbangi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik dalam beribadah, belajar, bermain, dan lain-lain. Investasi ilmu. Ilmu sebagai usaha manusia yang sifatnya dan pahalanya terus mengalir sampai waktu tidak ditentukan, walau kematian mendatangi kita. Karena menuntut ilmu, adab, pengetahuan adalah suatu yang memiliki posisi penting bagi kehidupan seorang muslim yang sifatnya sangat penting. Maka muslim diharapkan selalu belajar dan memiliki serta menerapkannya sampai hari kematiannya. Ketika kita memiliki ilmu, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan berbagai perubahan, perbuatan baik, menyelesaikan masalah hidup, dan melakukan hal-hal berharga lainnya. Di sisi lain, ketidaktahuan mengarah pada kekejaman yang bersifat merugikan diri sendiri. Untuk itu, investasikan diri kita untuk mencari dan menerapkan ilmu ini sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, investasi waktu untuk masyarakat. Berkontribusi untuk perbaikan masyarakat adalah investasi di akhirat. Orang yang mampu dipercaya untuk memimpin kelompok manusia dalam kontribusi untuk mewujudkan penjagaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya, dan menggunakan dalam jumlah yang tidak berlebih. Artinya, memimpin diri sendiri dan orang lain merupakan tanggung jawab seorang manusia yang ada di muka bumi. Memiliki banyak hal di antara mengurus diri mereka sendiri dan berkontribusi pada pertumbuhan komunitas mereka dan alam. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu kita di bumi ini dengan memberikan kontribusi sebanyak yang kita bisa untuk memajukan masyarakat, membawa kesejahteraan dengan berpartisipasi dalam menggerakkan sosial, menjaga kehormatan tetangga kita, membangun fasilitas masyarakat dengan sumber daya material atau manusia, dan memanfaatkan pekerjaan yang kita lakukan atau profesi yang kita pilih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.